kita ketemu lagi di perkuliahan kita yang keempat untuk seksualitas dan kebudayaan masyarakat. Jadi, kita melanjutkan topik minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita membicarakan tentang salah satu respon dari seksualitas kita yang kita sebut cinta, sekarang itu adalah respon emosional kita. Hari ini kita membicarakan bagaimana respon kita secara fisik begitu. Bagaimana tubuh kita merespon kalau kita suka kepada seseorang misalnya. Jadi dari sini kita bisa istilahnya melihat jalan ceritanya, mula-mula Anda jatuh cinta, kemudian bagaimana cara Anda merespon perasaan cinta Anda itu. Tapi lagi-lagi di sini kita akan menghubungkannya dengan seksualitas, yaitu dalam konteks bagaimana perilaku kita, perbuatan kita, merespon perasaan kita, entah itu namanya cinta atau gairah, seksualitas, itu sejauh mana diatur secara kultural lagi-lagi. Tapi selain itu kita juga akan membicarakan ternyata bagaimana respon diri kita terhadap rasa suka kita itu ternyata juga jadi sumber identitas kita yang kita sebut sebagai orientasi seksual. Jadi saat Anda suka dengan orang, Anda suka dengan siapa dan apakah Anda merespon perasaan Anda, menindaklanjuti perasaan Anda dengan perbuatan seks yang bagaimana, itu nanti akan menjadi identitas yang kita sebut biasanya sebagai orientasi seksual dan perilaku seksual. Kenapa ini jadi hal yang istilahnya penting dibahas? Kenapa kita harus membahas bahwa ternyata identitas orang itu secara signifikan banyak berasal dari seksualitasnya? Iya ya, kenapa begitu? Kenapa kita tidak memikirkan bahwa misalnya identitas seseorang itu berasal dari pertama-tama prestasinya lah, atau apakah dia orang baik hati atau tidak? Tapi ternyata sebagian besar identitas kita berasal dari seksualitas kita. Begitu. Jadi kalau misalnya kita melihat contoh yang pertama, yaitu kalau misalnya ada seorang laki-laki, kapankah Anda dianggap sebagai pria dewasa? Ternyata di masyarakat kita apakah masih ada kepercayaan bahwa laki-laki itu sudah dewasa kalau dia sudah menikah? Apakah di dalam lingkaran kultural Anda juga seperti itu? Silahkan nanti kita bahas kalau kita bertemu secara online. Jadi apakah ini membuat orang-orang menganggap bahwa yang namanya pernikahan, dan di dalam pernikahan itu tentunya di dalamnya juga pasti ada urusan dengan seksualitas, dengan cinta dan segala macam yang pernik-pernik yang mengikutinya. Dan di dalamnya itu apakah orang akan memaknai bahwa yang namanya seksualitas Anda ternyata jadi identitas diri Anda, baik dari identitas orientasi seksual Anda atau identitas kedewasaan Anda di masyarakat, bahwa oh iya dia sudah dewasa makanya sudah menikah. Kalau misalnya syarat pemilu adalah 17 tahun atau sudah menikah contohnya, sehingga kalau Anda menikah di bawah 17 Anda tetap dianggap udah gede begitu. Dan misalnya apakah Anda pernah dengar ada cerita kalau misalnya Anda nyalon misalnya di Indonesia, sebaiknya Anda kalau laki-laki nyalon tidak dalam kondisi single karena dianggapnya kalau single gimana Anda bisa ngatur negara, ngatur keluarga aja belum bisa. Ini lagi-lagi pikiran analogi yang bukan kita bahas benar atau salahnya, tapi bagaimana mereka melihat bahwa ternyata identitas seksual Anda yang berasal dari status perkawinan itu ternyata merupakan identitas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata lagi-lagi identitas seksual di sini yang sangat dominan kita bahas adalah identitas seksualitas yang sifatnya hetero. Begitu. Jadi dari sini kita melihat apakah identitas seksual itu yang kita bahas lagi-lagi sebenarnya ingin menunjukkan bahwa heteroseksualitas itu adalah kunci dari perkembangan masyarakat, karena dari situlah dianggap bahwa masyarakat itu akan berkembang
mencetak generasi berikutnya yang bahasa indahnya mungkin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan segala macam gitu. Suara gue jadi pelan, kenapa ya? Malu aja ngutip yang kayak gitu. Jadi kayak tidak biasa. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, betapa pentingnya identitas seksual karena dianggap masyarakat kita berkembang dari hal itu. Sehingga banyak wacana yang kita pakai untuk memarginalkan orang homoseksual karena kita anggap mereka tidak berkontribusi terhadap perkembangan generasi berikutnya karena hubungan mereka tidak menghasilkan anak. Begitu. Sehingga dari sini apakah kita bisa melihat bagaimana seksualitas yang kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya privat ternyata jadi urusan orang banyak. Dan kalau misalnya kita mengatakan cinta itu adalah urusan pribadi, ternyata tidak juga. Kapan cinta Anda jadi urusan orang banyak? Kapan negara ikut campur urusan cinta Anda? Misalnya negara melarang Anda jatuh cinta sama orang yang beda agama, misalnya keluarga melarang Anda jatuh cinta sama orang yang beda sukunya, atau keluarga Anda yang kaya raya melarang Anda jatuh cinta sama orang yang tidak sama kaya rayanya, atau sebaliknya keluarga Anda yang biasa-biasa aja bilang ya kawinnya jangan terlalu jelek sama yang terlalu kaya lah, nanti keluarga kita diinjak-injak, dihina. Jadi kapan ternyata urusan jatuh cinta kita yang nanti akan berlanjut kepada hubungan berikutnya yang kemudian akan bersifat seksual dan menghasilkan keturunan, itu kita kira urusan kita sendiri, ternyata dalam hal ini jadi urusan orang banyak. So sex is everybody's business dalam hal ini. Betapa kalau misalnya Anda merasa setelah menikah rempong banget, orang-orang punya basa-basi, gimana udah telat belum? It's none of your business. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini bagaimana respon kita secara biologis, secara ritual fisik yang terlihat terhadap apa yang namanya cinta, apa yang namanya gairah, lagi-lagi di sini diatur secara kultural. Itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat sosial. Dan kalau kita hubungkan dengan omongan kita di minggu-minggu yang sebelumnya, ternyata peraturan sosial kita, kultur yang kita bangun selama ini ternyata banyak yang sifatnya itu mengekang, bukan membebaskan. Karena yang namanya aturan selalu kita rasa kenapa selalu membatasi ya? Kenapa tidak ada aturan yang sifatnya membebaskan kayak iya sana semua udah bubar suka-suka begitu. Tapi kenapa selalu sifatnya seperti menahan, menarik ke belakang, udah sabar aja begitu. Tapi apakah ada peraturan yang konteksnya dalam hal seksualitas, cinta ini yang sifatnya seperti merayakan begitu, sehingga wacananya itu bukan wacana ancaman. Contoh misalnya, kalau misalnya kita bilang cinta itu adalah respon kita yang dari hal sederhana naksir-naksiran. Berapa banyak di antara kita yang dibilangin zaman SMP, SMA, udah nggak usah pacaran dulu, nggak usah naksir-naksiran, bikin nggak konsen belajar gitu. Tiba-tiba itu peraturan itu, nasihat itu diturut sampai kuliah orang tuanya bingung, ini anak kok kalau ke rumah nggak pernah ngenalin punya pacar siapa, sampai wisuda nggak pernah, loh kamu tuh nggak pernah punya pacar, katanya nggak boleh, tapi ternyata sampai era tertentu, periode tertentu dan usia tertentu, ternyata Anda harus berbalik dan tiba-tiba harus memperkenalkan pacar, menunjukkan kepada orang tua Anda bahwa Anda heteroseksual dan siap meneruskan keturunan keluarga. Jadi hal-hal yang seperti ini nih yang kadang-kadang membuat kita merasa betapa hal-hal yang kita rasa itu adalah urusan kita tapi tidak pernah jadi urusan kita, selalu jadi urusan yang lebih besar. Nah, kalau misalnya kita sambung dengan topik kita sekarang bahwa kita membicarakan bagaimana respon biologis kita, fisik kita, ritual kita secara fisik terhadap hal yang namanya cinta dan seks itu tadi, gairah seksual itu tadi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata perilaku kita itu secara fisik tidak bisa menentukan apa yang ada di dalam emosi kita. Sehingga kalau kita membicarakan antara orientasi seksual dengan perilaku seksual, itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Maksudnya adalah kalau orientasi seksual di masyarakat yang dijadikan norma adalah yang heteroseksual,
Apakah itu akan mengatur kita semua untuk berperilaku secara heteroseksual supaya diterima dan supaya orang tidak menuduh bahwa kita punya orientasi seksual yang tidak normatif, sehingga kita akan berperilaku seperti yang diajarkan secara normatif, bahwa contoh misalnya laki-laki yang gay yang punya orientasi seksual yang berbeda dengan laki-laki yang hetero tentunya, apakah dia akan berperilaku seksual seperti laki-laki hetero? Jadi responnya secara fisik dia akan berusaha untuk dekat dengan perempuan, naksir perempuan, dan bahkan menikah dengan perempuan, karena dia respon secara fisiknya adalah bahwa saya harus berperilaku seperti laki-laki hetero yang diterima secara normatif di masyarakat. Tapi lagi-lagi kalau kita sambung dengan topik minggu yang lalu tentang cinta, secara emosional, apakah perasaan cinta seseorang, bahwa saya sebagai perempuan hanya bisa jatuh cinta sama perempuan, atau Anda sebagai laki-laki hanya bisa jatuh cinta sama laki-laki, apakah itu sesuatu yang bisa dirubah, sesuatu yang bisa diajari? Lagi-lagi tidak usah buru-buru dijawab, karena mungkin untuk penutup pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan omongan dari seorang teman bahwa kalau dia gay, ternyata ucapan yang disampaikan adalah entah dia itu sakit atau salah sehingga harus sembuh atau harus insaf. Kemudian dia mengatakan bahwa ya kalau memang kita bisa berubah, orientasi seksual kita bisa ganti-ganti, coba kamu kasih contoh dulu. Kalau misalnya saya hetero, bisa nggak saya jadi gay? Sehingga kita sama-sama menunjukkan bahwa kita sama-sama bisa berubah. Terus kenapa mesti takut? Kan nanti bisa balik lagi. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kalau jadi gay itu ternyata adalah sesuatu yang istilahnya bisa kita atur, kita niati, kayak yeay gue pengen jadi gay, dan ternyata jadi gay itu di Indonesia susah sekali, kenapa nggak pada rame-rame jadi hetero aja? Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini akan menjawab pertanyaan bahwa oh orientasi seksual itu ternyata asalnya dari sononya ya, tidak. Lagi-lagi kita jangan terburu-buru istilahnya menutup diskusi dengan menyimpulkan, tapi maksudnya mari kita membuka pertanyaan lebih banyak lagi dengan membuka dialog dengan lebih banyak orang, sehingga lagi-lagi apa yang kita sampaikan di sini adalah mengumpulkan berbagai kompleksitas dan nuansa abu-abu yang beragam. Sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan, apakah respon tubuh kita ini secara seksual bisa diatur secara kultural? Bagian mana yang bisa, bagian mana yang tidak? Kemudian kalau kita sambung dengan topik minggu lalu yang sehubungan dengan cinta itu, cinta bagaimana yang Anda rasakan, oh ini kayak saya diajarin supaya jatuh cinta sama orang-orang seperti ini, sehingga kalau lihat orang yang bukan seperti yang diajarkan dari keluarga saya kayaknya nggak tertarik aja. Lagi-lagi seberapa jauh kita mengkombinasikan antara apa yang ada di diri kita dari awal dengan didikan dari luar kita. Begitu. Baik, yang hari ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah.